Halo, Assalamualaikum Sobat Kemenuk Bangga Sulbar. Selamat datang di podcast Karyawana, keluarga keren berwawasan kependudukan dan pembangunan keluarga. Podcast ini membahas tentang isu-isu kependudukan, pembangunan keluarga, dan penanganan stunting. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat menarik, yakni tentang remaja dan forum genre Sulbar. Hari ini saya Zamzam yang akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, anak muda cemerlang, punya Sulbar gitu ya, yakni Kak Rian Fikri Maulana, Ketua Forum Genre Sulawesi Barat. Selamat datang di podcast Karyawana. Halo Kak. Halo, ini manggilnya Kak juga deh, Biar sama-sama biar muda. sama-sama muda, betul. Sama-sama remaja. Sama-sama remaja, betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang remaja dan genre Sulbar, mungkin boleh diceritakan saat ini kesibukannya Kak Rian itu sebagai apa, terus kesibukan di forum genre itu seperti apa? Oke, kalau sekarang sih kesibukan itu masih bersama-sama sama teman-teman di luar sana. Itu kita masih ikut di kegiatan konservasi lingkungan. Kemudian ya kalau untuk konservasi banyak lah, kayak terumbu karang, mangrove dan lain-lain. Nah terus untuk forum genre sendiri itu sekarang itu masih banyak kita berkolaborasi dengan beberapa organisasi dan instansi yang dimana bisa membawakan atau menjadikan wadah teman-teman atau remaja-remaja di luar sana di Sulawesi Barat menjadi lebih mindful. Mungkin kayak gitu sih Kak. Oke, wow, luar biasa. Kayaknya sibuk banget nih sama-sama sama kegiatan-kegiatan sosial, kemudian apalagi yang terkait lingkungan ya, Iya, betul. concernnya. Oke. Nah, kalau saat ini Kak Rian, pengamatan Kak Rian, isu-isu remaja saat ini di Sulawesi Barat itu apa saja sih? Kalau di Sulawesi Barat sendiri itu lebih urgen sebenarnya, kan kalau bahasa isu remaja itu terlalu luas. Tapi kalau untuk urgensi sekarang di Sulawesi Barat itu dia lebih ke arah kesehatan mental. Soalnya ya adalah di beberapa kasus di Sulawesi Barat itu kayak terkait bullying, kemudian kayak bunuh diri dan lain segala macam. Jadi ya kami rasa forum genre itu harus hadir untuk menemani, mendampingi, membina teman-teman yang sekiranya terdampak di isu kesehatan mental ini. Gitu sih Kak. Oke. Nah, kalau yang terkait isu kesehatan mental, forum genre pernah ngadain kegiatan apa saja kalau secara spesifiknya selama ini yang dilakukan? Oke. Kalau di forum genre sendiri sih kita lebih mengarah ke pembinaan ya Kak ya. Pembinaan, kemudian kita berkolaborasi dengan para ahli, dengan kakak-kakak psikologi tentunya dari HIMSI Sulawesi Barat. Kemudian terkait untuk tindak langsungnya itu kami beberapa bertemu dan mengkonseling teman-teman kita yang ada di PIKR, karena sebagai jembatan kita juga untuk bertemu remaja-remaja di Sulawesi Barat itu ya kita harus turun langsung ke lapangan lah, mungkin kayak gitu. Oke, menarik sih. Artinya kalau sekarang itu concernnya ke kesehatan mental dan anak-anak remaja di Sulawesi Barat sudah mulai aware ya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kami lihat juga forum genre itu sering juga mengadakan kegiatan-kegiatan, salah satunya terkait sekolah genre. Nah, bisa dijelaskan Kak, itu sekolah genre itu apa, sasarannya siapa, bentuk kegiatannya apa saja? Oke, jadi kalau sekolah genre sih sebenarnya awalnya kami ngebuat sekolah genre itu di 2019 ya, kalau nggak salah, waktu gempa di Sulawesi Barat. Terus fokus utama sekolah genre itu kita buat trauma healing ke teman-teman remaja-remaja, anak-anak yang terdampak bencana alam, tapi dimasukkan materi-materi modul-modul terkait genre, terkait 8 substansi genre. Kemudian seiring berjalannya waktu kami ngerasa bahwa sekolah genre ini harus ada lebih keberlanjutan gitu, bukan cuman bukan cuman kayak beri trauma healing, soalnya kan kalau bencana alam kan nggak terus-menerus. Nah, jadi kami memformulasikan sekolah genre ini itu menjadi wadah untuk pengembangan life skill-nya teman-teman. Tapi kami berpikir kalau sekolah genre itu kan, kalau bahasa sekolah itu ada modul kurikulum kayak gitu, modul pembelajaran. Jadi kami memformulakan ulang, jadi sekolah genre ini kembali menjadi wadah, dan bentukan sekolah genre ini itu ada sampai saat ini baru terbentuk 2. Itu sekolah genre menenun, yang dimana kita lebih memperkenalkan remaja-remaja terkait budaya yang ada di Sulawesi Barat. Nah, teman-teman mungkin ini juga contoh salah satu
hasil dari sekolah genre menenun kita eh, ini insya Allah mau dilaksanakan lagi batch 2-nya yang nanti akan dirapatkan ulang. Kemudian untuk sekolah genre yang kedua itu ada sekolah laut. Ini juga bentuk kolaborasi kita dengan NGO lingkungan yang ada di Sulawesi Barat yang kemudian memberikan edukasi-edukasi lingkungan ke teman-teman remaja sebaya yang juga tetap memuatkan materi modul 8 substansi genre. Wah, Ya, menarik gitu, sekali. Kak. Nah, dua sekolah ini bertempat atau home base-nya itu di mana? Nah, sekolah genre itu kayak misalnya sekolah menenun dan sekolah laut itu home base-nya sampai saat ini masih ada di Polewali Mandar. Kalau ini sekolah menenun, sekolah genre menenun itu kita ada di di Alu. Di Alu, dan kemudian untuk sekolah laut sendiri itu kita bertempatan di Pantai Babatoa di Campalagian. Oh, oke. Nah, kalau misalnya ada teman-teman remaja nih, mungkin yang belum tergabung ke PIKR atau Ya. misalnya belum tergabung ke forum genre, apakah mereka bisa ikut kegiatan? Bisa, Oh, sangat gitu. jelas bisa karena kembali lagi kayak ke prinsip awalnya sekolah genre itu kayak kita memberikan wadah untuk teman-teman dan juga sebenarnya ini langkah terselubungnya sekolah genre sebenarnya untuk mengajak atau menggait teman-teman yang non genre itu untuk join ke genre sih Oh, sebenarnya. oke, menarik sih ini. Nah, Oke, oke. kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau daftar itu menghubungi siapa? Iya. Salah satu misalnya Karian saja gitu ya? Oh, Ada oke. sebenarnya kalau untuk joinan di genre di sekolah genre itu kita bakalan tetap buat flyer kayak teman-teman yang mau gabung silahkan datang. Tapi untuk kontak person itu boleh ngehubungin pihak dari kolaborator kita, kemudian boleh menghubungi pihak kita misal kayak saya atau panitia lokal. Gitu. Bisa juga langsung DM Instagram Forum Genre Sulbar sih sebenarnya. Oh, oke. Wow. Nah, saya cukup tertarik dengan sekolah genre menenun. Awal mulanya, kok bisa menenun gitu? Apakah memang banyak anak-anak yang tertarik menenun atau kok bisa muncul Oke. inisiasi itu? Sebenarnya awal mula sekolah genre menenun ini itu hadir karena di area Alu ya. Area Alu ini angka pernikahan dini itu besar, tinggi. Kemudian sebagai remaja dan teman-teman sebaya ini kita berpikir kayak yang udah nikah nih, kayak perempuan yang udah nikah yang jadi ibu, kayak mau ngapain gitu. Kalau kita lihat lapangan pekerjaan kan agak sulit nih. Nah, kita balik aja ke agak zaman-zaman dahulu gitu. Bukan zaman dahulu sih, cuman kita mengingat sejarah ya. Jadi kita memanfaatkan tenun itu sebagai lapangan pekerjaan untuk pasangan muda yang menikah usia dini kayak gitu. Kemudian ya hasilnya itu dari kain-kain tenun ini bisa menjadikan pundi-pundi ekonomi untuk teman-teman kita yang pernikahan dini gitu. Oke. Biar lebih memproduktifkan aja sih sebenarnya. Nah, teman-teman forum genre di sini perannya seperti apa kalau di sekolah genre menenun ini? Oke, kalau peran dari forum genre sebenarnya yang pertama itu kita memediasi teman-teman terkait pentingnya persiapan usia pernikahan. Kemudian setelah itu kita memberikan pemahaman-pemahaman bahwa kalau setelah nikah itu nggak stagnan aja di rumah kayak sumur, kasur sama dapur gitu kan. Jadi kayak masih banyak yang bisa kita kerjain. Kemudian yang langkah paling efisien yang kami rasa itu ya kita menginfluence teman-teman kayak nggak usah kayak yang bahasanya itu kan kayak nggak usah kayak merasa terpinggirkan gitu. Kita juga masih ada untuk teman-teman yang seperti itu. Oh, oke. Oh, jadi sebenarnya sasarannya ke remaja-remaja Iya. yang apalagi namanya terkena dampak dari perkawinan anak gitu ya, iya, supaya betul. tetap berdaya. Tetap berdaya. Nah, peran dari teman-teman forum genre ini ikut mengedukasi sesama Iya. sebayanya gitu ya. Betul. Oke, wah menarik sih. Ada satu lagi yang pernah kami dengar juga forum genre laksanakan, yakni genre Ghost to School. Nah, apakah ini program yang sama atau berbeda dari sekolah genre? Oke, kalau secara arti sebenarnya kan sekolah genre ya kayak genre school ya. Tapi kan in different konteks ya, dengan konteks yang berbeda. Sasaran kita kalau di genre Ghost to School itu kita bukan membuka wadah. Soalnya kan kalau genre Ghost to School itu kan udah ada PIKR di dalam. Jadi genre Ghost to School itu sangat mengepentingkan bagaimana teman-teman yang ada di sekolah yang PIKR itu tetap berjalan dan terus berdaya di sekolahnya masing-masing. Karena ya kembali lagi beberapa kasus di sekolah-sekolah seperti itu kan lebih banyak kasus kesehatan mental kan lebih banyak tercipta di sekolah kayak gitu sih. Dan kemudian kalau poin dari genre Ghost to School itu lebih ke pembinaan ke teman-teman yang ya lebih fokus di 8 substansi genre gitu kan.
Dan sasarannya teman-teman Peak Air ya? Sasarannya teman-teman Oh, PKR oke. dan teman-teman yang ada di sekolah Di itu. sekolah itu. Oke. Nah, kalau di Sulawesi Barat sendiri, genre Ghost to School itu pernah diadakan di mana saja? Kalau genre Ghost to School itu sebenarnya udah dilaksanakan di 6 kabupaten. Cuman kalau kita meng-highlight paling kalau di Polewali Mandar itu ya kayak SMA 1 Polewali, SMA 1 Wono, SMA 3 Polewali. Terus kalau di Majene ya SMA 1 Majene, SMA 2 Majene, SMA 3 Majene. Terus kalau di Mamuju, SMA 1 Mamuju, SMA 2 Mamuju. Kemudian sama di SMK 1 Rangas. Kalau di Mateng itu kita karena basisnya lebih banyak di SMP, kita gabung di teman-teman di SMP 6. Kalau di Pasangkayu, di SMA 1 Pasangkayu dan SMA 1 Dapurang dan Bambalmut mungkin banyak. Kalau di Mamasa kita lebih mengarah ke teman-teman yang ada di sekolah alam. Oh, Gitu. sekolah alam di Ya, Mamasa. di Mamasa. Soalnya kalau di Mamasa itu kayak akses untuk dapat pendidikan itu agak sulit. Dan kemudian beberapa teman-teman di sana itu dia memperdayakan memendayakan teman-teman itu melalui sekolah alam. Oke. Biar bahasanya? Kalau ini biar untuk angka putus sekolah itu nggak terlalu tinggi. Oh, mencegah ya Mencegah. anak-anak sekolah ini putus sekolah. Nah, kalau untuk genre Ghost to School, apakah forum genre yang menentukan sekolah mana yang akan mereka datangi atau setiap sekolah, oh saya mau didatangi dong sama forum genre, mau ada program genre Ghost to School kan, boleh nggak datang ke sekolah saya, itu prosesnya seperti apa, Rian? Kalau penempatan lokasi kita mau datang kemana, sebenarnya itu dari deal-dealan aja sih sebenarnya teman-teman dari PIK. Kayak misal teman-teman PIK mau nggak didatengin kayak gini. Kalau teman-teman PIK-nya mau ya udah kita datang, kita gaskan ke sana. Cuman kalau memang betul-betul belum nemuin jadwalnya ya kita ke PIK yang lain dulu gitu. Oh, Jadi oke. kalau dibilang bahasanya kayak misal si sekolah ini nggak mau, itu nggak ada kayak gitu. Oh, Tetap kok kita datengin semuanya. Soalnya ya untuk menjembatani teman-teman dari PIK untuk mengarah ke program-program genre kan, forum genre itu harus hadir di tengah-tengah mereka. oke, menarik nih. 2 program unggulan ya. Iya. Oke, nah kalau sekarang tahun ini kan kita ada program Quick Win ya Pak Menteri. Dan ini lebih menyasar bagaimana membangun support system untuk anak remaja lewat keterlibatan ayah. Dengan program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, bagaimana peran forum genre atau remaja genre ataupun yang di PKR ini dalam mendukung program Pak Menteri ini? Oke, jadi sebenarnya kalau dari genre sendiri untuk mendukung program Pak Menteri ini, kita lebih ngeprioritasin mensosialisasikan bagaimana calon-calon ayah. Kalau dari genre itu, kalau kan kita belum jadi ayah nih, jadi kalau dibilang Gerakan Ayah Teladan kita jadi belum jadi ayah. Jadi ya kita memberdayakan, mengedukasi, mensosialisasikan ke teman-teman cowok sebagai calon ayah nantinya, itu gimana sih biar jadi ayah yang lebih teladan gitu. Dan kemudian untuk forum genre sendiri kita lebih banyak menyasar teman-teman yang sebenarnya kalau kita singgung lagi di awal terkait kesehatan mental, itu ada beberapa case karena mereka dibully karena apa, dan salah satunya itu karena kurangnya peran ayah di rumahnya. Dan kemudian ya kembali lagi kita menjadi mediator, memediasi dan mendampingi teman-teman yang seperti itu. Gitu sih, Kak. Oke. Nah, untuk genre sendiri di tahun ini, apakah ada kegiatan-kegiatan yang rencananya akan dilakukan? Oke, kalau untuk forum genre Sulawesi Barat ya di 2025 ini ada beberapa kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan, yang terkhusus dari ya sosialisasi terkait Quick Win BKK Kemenduk Bangga ya, BKKBN terkait GATI ini, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kemudian ada juga satu event yang paling ditunggu-tunggu sama remaja di Sulawesi Barat, itu terkait Adujak Prof 2025 dengan skema yang agak berbeda nih, Kak. Apa tuh? Ya tunggu aja, Oh, tunggu gitu. aja nanti. Oh, Ya, tunggu ditunggu dulu ya aja, infonya. Ditunggu dulu, kayak dengan melihat situasi dan kondisi seperti apa yang akan kita laksanakan di 2025. Tapi tetap ada kok, bukan yang bahasanya kayak aku nih sebagai ketua udah denger nih dari kabupaten-kabupaten katanya kayak nanti nggak ada nih Adujak nih gara-gara efisiensi gitu. Cuma udah denger kayak gitu tuh, cuman ya di sesi kali ini ya izinkan saya menepis terkait hal itu. Adujak itu akan tetap kami laksanakan dengan skema yang berbeda. Gitu, Kak.
Oke, skemanya apa? Tunggu info Tunggu aja. selanjutnya. Baik. Nah, di tengah efisiensi, apakah teman-teman remaja merasa pesimis atau misalnya ada kegiatan yang mungkin yang sebelumnya rutin dilakukan tapi apakah ada inovasi tersendiri dari teman-teman forum genre? Oh, kayaknya di tengah efisiensi ini nih yang bisa kita lakukan gitu. Oke, kalau untuk dibilang pesimis ya pasti ya kita udah pesimis duluan kayak bilang kayak, wih mau ngapain nih, udah nggak ada kayak gini, udah nggak ada anggaran apa segala macam. Tapi ya baik lagi kita sebagai remaja itu harus inovatif ya. Kemudian untuk lebih memproduktifkan teman-teman forum genre itu, kami lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman yang setempat atau lokal kayak gitu. Dengan ya makanya terbentuklah sekolah menenun dan sekolah laut tadi. Kemudian kita lebih masif di gerakan-gerakan kampanye online, campaign online gitu. Terus kayak misal kayak live streaming bareng dengan forum genre yang lain, dengan forum genre provinsi yang lain, kayak gitu sih Kak. Lebih banyak main di daring sih sebenarnya. Oh, Gitu. oke, memanfaatkan Media sosial. media sosial ya. Oke. Nah, kalau Karian sendiri sejauh ini sampai saat ini hal yang paling menarik atau paling berkesan selama di forum genre itu ada nggak yang bisa diceritain? Sebenarnya kalau cerita hal paling menarik, semuanya menarik sih Kak Sam. Soalnya kalau aku sendiri tuh, izin cerita dikit ya. Ya. Aku sendiri tuh di genre udah dari umur 15 tahun. Wow, Sekarang udah 21. artinya sekitar 6 tahun ya? 6 tahun, mau 7 tahun lah. Oke. Soalnya aku dari SMP kelas 2 join di genre yang kayak dulu tuh ngerasa kayak apa sih pikir-pikir ini, kayak ngomongin kayak gini, ngomongin kayak gitu tuh aduh aneh nih. Tapi ya dengan hadirnya materi-materi seperti itu kita udah nggak tabu buat apa namanya, kayak nanti masa depan pasti kayak gini nih. Terus nah abis itu kalau untuk momen berkesan selama 6 tahun itu paling apa namanya, kalau kita ketemu sama teman-teman di kegiatan provinsi ya. Soalnya kalau melihat dari peta nih, letak geografisnya Sulawesi Barat nih panjang. Dari Pasangkayu sampai Polowali itu bisa ngabisin 18 jam perjalanan kalau nggak salah. Jadi kayak selamatlah untuk teman-teman provinsi lain yang kayak dia provinsinya itu ngumpul di tengah, jadi gampang diaksesnya. Nah jadi kalau untuk paling berkesan ya kita ketemu sama teman-teman yang dari Pasangkayu, dari Mateng, dari Mamuju di satu lokasi kegiatan, kayak gitu sih Kak. Wih, menarik ya. Bisa ketemu sama berbagai macam Ya bermacam karakter remaja dan Remaja. berbagai isu yang Betul. dibawa. Soalnya beda-beda tuh isu-isunya, mereka punya isu sendiri kayak misal isu bullying, isu kesehatan mental, terus ada juga ya untuk satu case itu kayak isu fatherless juga. Itu beda-beda di setiap kabupaten dan itu di forum Genre Sulbar itu harus kita ramu sama-sama. Gimana nih penyelesaiannya? Itu sih Kak. Wow, luar biasa. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya Rian ya. Apa mimpi terbesar Karian dan khususnya di forum genre Sulbar yang ingin sekali diwujudkan nantinya? Oke. Kalau untuk ini mimpi pribadi atau mimpi untuk bersama forum genre nih? Bersama forum genre. Kalau mimpi bersama di forum genre untuk beberapa tahun ke depan, sebenarnya aku pengen kalau forum genre Sulbar ini kenotis nih di kancah nasional. Soalnya untuk edisi kita ternotis itu, kita terakhir ternotis itu sebagai juara runner up 2 kalau nggak salah di Duta Genre Nasional tahun 2017. Setelah itu ya kita cuman nominator-nominator doang. Ya dengan harapannya kami di forum genre Sulawesi Barat, terkhusus aku yang sebagai ketua itu, kami berharap kayak ayolah Sulbar bangkit lagi. Buat lagi nama Sulbar muncul di papan nominasi di atas itu sebagai juara. Gitu sih Kak. Amin. Kita wujudin tahun ini ya. Siap. Siap. Oke, mungkin itu saja dan terima kasih banyak untuk sharingnya, walaupun singkat, padat dan bermakna gitu ya. Semoga isinya daging banget gitu ya. Ditunggu apalagi info tentang Adu Jak Adu Jak Prof. Prof. Jangan sampai kelewatan dan jangan lupa kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikutan sekolah genre ya, tetap pantau di IG Forum Genre Sulawesi Barat. Oke. Langsung follow aja @Forum Genre Sulbar. Siap. Terima kasih Karian. Sampai jumpa di episode podcast Karewana selanjutnya. Bye bye.